Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Nur Hanifah, mahasiswi dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan NIM 72114212888. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan milenial dan Gen Z di media sosial dalam rangka memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Sebelumnya, tahukah kalian apakah perbedaan antara generasi milenial dan generasi Z? Jadi, generasi milenial atau yang bisa disebut dengan generasi Y merupakan sekelompok orang yang lahir pada tahun 1981 hingga 1995. Sedangkan generasi Z atau yang akrab disebut sebagai Gen Z merupakan sekelompok orang yang lahir pada rentang waktu tahun 1996 hingga 2010. Kedua generasi ini merupakan generasi yang up to date terhadap isu yang tersebar di internet atau media massa, terutama generasi Z yang tidak bisa lepas dari internet karena mereka lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi. Mereka adalah generasi yang melek akan teknologi sehingga akan selalu mengikuti perkembangan informasi dan kecanggihan teknologi yang terjadi di dunia ini. Salah satu contohnya adalah dalam menggunakan media sosial melalui ponsel pintar mereka. Tahukah kalian apa itu media sosial? Nah, secara umum media sosial dapat diartikan sebagai media online yang memungkinkan penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, membuat konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah bentuk media sosial yang paling sering digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Di kalangan milenial dan generasi Z, jejaring sosial adalah bentuk media sosial yang paling sering digunakan, seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Media sosial memiliki berbagai dampak positif, di antaranya yang pertama, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, sehingga memperluas pergaulan dan membuat kita memiliki koneksi atau relasi yang banyak. Yang kedua, mampu menyebarkan informasi secara cepat. Yang ketiga, memiliki biaya yang lebih murah. Dibandingkan dengan media lainnya, media sosial memiliki biaya yang lebih murah karena kita hanya perlu membayar biaya internet untuk mengakses media sosial tersebut. Yang keempat, jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah. Kita tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapanpun walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Dan yang terakhir, memberikan sarana baru bagi banyak orang untuk mengekspresikan dirinya. Melalui media sosial, orang yang pemalu atau gugup dalam mengutarakan pendapatnya di depan umum akhirnya mampu menyuarakan dirinya dengan bebas di media sosial. Di balik dampak positif yang ada, media sosial juga memiliki beberapa dampak negatif. Di antaranya yang pertama, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Yang kedua, membuat interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Yang ketiga, dapat menimbulkan konflik. Yang keempat, dapat membocorkan hal-hal yang bersifat privasi. Dan yang terakhir, rentan terpengaruh terhadap hal-hal buruk dari orang lain. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya media sosial, hal tersebut menjadi suatu tantangan dalam menggunakan media sosial bagi semua orang, khususnya bagi milenial dan generasi Z yang tidak bisa terlepas dari ponsel dan internet. Berikut ini adalah tantangan milenial dan Gen Z di media sosial. Yang pertama, berita bohong atau hoax. Sebagai netizen yang bijak, kita tidak boleh mudah terpengaruh oleh adanya berita hoax yang tersebar di internet. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari berita hoax. Di antaranya yang pertama, membaca terlebih dahulu isi berita dan jangan langsung menyebarkannya tanpa mengetahui dan memahami isi berita tersebut. Yang kedua, cek faktanya. Yang ketiga, jangan menelan mentah-mentah informasi yang didapat dari internet.
Yang keempat, membaca berita hanya dari sumber yang layak dipercaya. Yang terakhir, selalu ingat bahwa tidak semua yang dibaca di internet dan media sosial adalah benar. Tantangan yang kedua adalah konflik di media sosial. Dalam dunia internet, seringkali terjadi konflik di media sosial. Salah satu contoh yang seringkali menjadi penyebabnya adalah adanya perbedaan pendapat yang diutarakan oleh antar netizen di media sosial. Kurangnya rasa toleransi dan menghargai perbedaan yang ada dapat memicu timbulnya konflik. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan memahami bagaimana etika bermedia sosial agar tidak memicu timbulnya konflik ketika hendak berkomentar atau mengutarakan pendapat di media sosial. Tantangan yang terakhir atau yang ketiga adalah kriminalitas di media sosial. Ada beberapa macam kriminalitas yang dapat terjadi di media sosial. Di antaranya yang pertama, penipuan berkedok jual beli online. Yang kedua, pembajakan akun media sosial. Yang ketiga, penculikan, pemerkosaan, dan penggelapan. Yang keempat, prostitusi online. Hal ini tentu menjadi suatu tantangan bagi para pengguna media sosial agar dapat menggunakan akun media sosial pribadi dengan sebaik-baiknya dan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan. Selain itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak menjadi korban kejahatan. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh semua orang, khususnya generasi milenial dan generasi Z di media sosial, dapat disimpulkan bahwa kita perlu belajar mengetahui dan memahami etika-etika dalam bermedia sosial. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Tujuannya agar media sosial yang kita miliki dan yang kita gunakan dapat menjadi suatu hal yang tidak merugikan orang lain dan justru bermanfaat bagi banyak orang. Ada beberapa tips bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat. Yang kedua, batasi penggunaan media sosial agar tidak kecanduan. Dan yang ketiga, lebih selektif dalam berteman di media sosial dengan memilih jaringan pertemanan yang selalu menyebarkan hal positif. Rudi Antara, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pernah berpesan dalam ajakannya Bijak Bersosmed. Isi pesannya adalah, jika digunakan dengan benar, media sosial dan teknologi digital akan menjadi berkah bagi bangsa Indonesia, bisa mempererat silaturahmi dan mempersatukan warganet dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, jangan sampai ada konten negatif di dalamnya. Penuhi dengan hal-hal yang berguna. Bagikan hanya informasi yang telah kita saring kebenaran dan manfaatnya. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran saat berhadapan dengan media sosial. Nah, itu tadi pemaparan mengenai tantangan milenial dan Gen Z di media sosial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.